akan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat semua jemaat Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya sudah pernah memang melayani di HKBP Serpong, tapi beberapa kali selalu sore ya, kebaktian sore. Mungkin ada yang sudah kenal, tapi mungkin lebih banyak yang belum kenal dengan saya. Saya akan perkenalkan diri saya sebagaimana tertulis atau diucapkan tadi di dalam warta jemaat saya, Pendeta Wesley Panjaitan. Saat ini saya melayani di HKBP Keroncong Permai, daerah Jati Uwung ya, daerah Jati Uwung, dekat Perumnas juga. Dan sedikit saya kisahkan tentang pelayanan kita di sana, bahwa selama ini kita beribadah di sebuah restoran atau tempat pertemuan di Remaja Kuring yang di Jalan Gatot Subroto, Jati Uwung. Tetapi puji Tuhan, sejak awal tahun kemarin kita sudah beribadah di sebuah rumah di perumahan Keroncong Permai, rumah yang sangat sederhana dan kecil. Pertama-tama kita diizinkan, tapi saat ini kita dilarang kembali beribadah di sana. Tapi kita terus bergumul memohon kepada warga untuk kita boleh hanya sekedar beribadah saja di sana, memuji Tuhan ya. Kita tidak melakukan apa-apa untuk kekacauan masyarakat atau apapun. Dan puji Tuhan, semua tantangan itu sekarang agak reda, tetapi masih terus ada gonjang-ganjing di tengah masyarakat. Desakan untuk segera kami tidak boleh lagi di sana atau ditutup saja. Oleh karena itu kami mohon doa untuk semua jemaat Tuhan supaya kami dibukakan tempat di sana untuk bisa beribadah. Yang selanjutnya, saya sudah menikah dengan hamba Tuhan juga, Diakon Esterianti Bursyombi, dan kami sudah dikaruniai Tuhan 3 orang anak laki-laki. Yang pertama Joy Apul sudah kelas 6 SD dan tahun ini kalau lulus akan masuk SMP. Yang kedua Yohanes Ihotasi sudah kelas 3, dan yang kecil yang ketiga baru umur 4 bulan ya, Desember kemarin. Dan ketiga-tiganya ini tetap bermarga Panjaitan, belum diganti ya, tetap dia marga Panjaitan. Dan kalau mau berkenalan dengan kami secara dekat lagi, nanti kita boleh lanjutkan, atau mau Marta Rombo, siapa tahu ada dengan tujuh saya di sini ya, kita lanjutkan saja nanti. Baiklah, saudara yang terkasih umat Tuhan, di tempat ini mari kita buka Alkitab kita. Yang menjadi khotbah renungan minggu ini adalah dari Kisah Rasul 11 ayat 15 hingga ayatnya yang 18. Kita akan baca secara responsorial. Mari persiapkan Alkitabnya. Kisah Para Rasul 11 ayat 15 hingga 18. Saya akan mulai ayat 15 dari Kisah Rasul 11. Demikian firman Tuhan, kita baca secara responsorial. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teriaklah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia? Kita mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengerjakan kekuatan dan memimpin kepada hidup. Sampai di situ firman Tuhan, kita renungkan bersama. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini adalah minggu yang baru, yaitu minggu kantate buat kita semua. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kita akan digiring atau dibawa, dituntun oleh firman Tuhan ini menuju tema minggu itu ya, bagaimana kita hidup ini menyanyikan nyanyian baru kepada Tuhan dalam arti yang sesungguhnya. Secara khusus firman ini adalah sebuah kisah di mana rasul-rasul Kristus setelah Yesus naik
mereka terus memberitakan firman Tuhan, namun ada satu pemikiran yang terus mereka pegang, bahwa keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus hanya diperuntukkan kepada orang Yahudi. Ini yang pertama yang melatar belakangi firman ini. Tetapi kemudian Roh Tuhan membimbing Petrus untuk juga memberitakan keselamatan itu kepada orang-orang bukan Yahudi. Dalam kisah ini kita bisa lihat, dalam perikop ini kita baca bahwa keselamatan itu juga harus disampaikan kepada bangsa lain di luar bangsa pilihan Tuhan atau Yahudi. Dan inilah yang menjadi pertentangan bagi para rasul pada saat itu. Sehingga Petrus pun menerangkan sebagaimana telah kita baca tadi, bahwa dia dituntun oleh Roh Kudus, dan ketika dia berkhotbah di sana di tempat orang yang bukan Yahudi, Roh Tuhan juga turun atas orang-orang bukan Yahudi. Dengan demikian Petrus menyimpulkan bahwa keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus bukanlah milik sekelompok bangsa atau umat saja, tetapi secara universal pada semua orang, bangsa, suku, siapapun yang mau percaya kepada kabar keselamatan atau berita Injil, kabar sukacita itu yang telah dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mereka pun bersukacita bersama-sama, karena mereka tahu bahwa ternyata keselamatan itu adalah universal, bukan hanya milik mereka. Jadi mereka pun memuliakan Tuhan lewat kebenaran itu. Kenyataan yang menyatakan bahwa ternyata keselamatan adalah milik semua bangsa dan umat, maka mereka pun memuji Tuhan. Saudara, apa yang bisa kita lihat dari kisah ini untuk kita ambil menjadi bermakna dalam hidup kita, sebuah renungan untuk hidup kita, saudara. Yang pertama-tama saya akan katakan bahwa memang eksklusivisme hidup, apalagi secara iman, memang akan menghambat kita melihat betapa Tuhan itu sungguh mengasihi semua orang. Jadi dengan ini saya katakan, langsung saja saya katakan bahwa orang Kristen jangan menyangka bahwa keselamatan itu hanya milik orang Kristen saja, tetapi itu juga adalah milik semua orang. Persoalannya adalah tugas orang Kristen adalah mewartakan, memberitakan keselamatan itu dengan segala potensi, dengan segala kekuatan, dengan segala daya upaya yang kita miliki, baik secara gereja maupun secara pribadi-pribadi Kristen yang siap maju, berjalan, menyusuri hidup ini, dunia ini, kemanapun kita pergi, membawa terang Injil untuk keselamatan semua orang. Oleh karena itu, bagaimana kita menyikapi ini? Kita harus melihat betapa setiap orang Kristen, seperti Petrus dalam kisah ini juga telah dibimbing oleh Roh Kudus. Saya percaya setiap orang Kristen yang telah menerima baptisan kudus, kita semua telah menerima Roh Kudus. Amin. Kita semua telah menerima Roh Kudus itu, dan Roh Kudus itu telah berdiam di dalam hati, jiwa, dan diri kita masing-masing. Persoalannya Bapak Ibu, suara panggilan Roh Kudus itu sering kita abaikan dalam hidup kita, sehingga kita selalu lupa untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan keselamatan kepada semua orang yang kita kenal dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kuasa Roh Kudus itu kita hidupkan di dalam hati dan jiwa kita, sehingga kita mengerti apa maksud dan rencana Allah dalam hidup kita. Kemudian juga dalam kisah ini, sebagaimana saya terangkan tadi, bahwa ada eksklusivisme juga. Jadi banyak sekarang orang Kristen ini merasa nyaman sendiri saja di dalam hidupnya, nyaman saja. Gue kan sudah orang Kristen, dan pasti saya sudah selamat, yang pasti saya sudah masuk dalam keselamatan itu. Ternyata tugas orang percaya tidak cukup hanya menerima keselamatan atau janji keselamatan itu saja, tetapi dia juga dituntut keluar untuk membawa keselamatan itu. Jadi jangan kita seperti orang Yahudi. Jadi saya katakan, saya hubungkan dengan minggu kantate minggu ini ya, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru, saudara.
bukan nyanyian lama, nyanyian yang sudah usang. Sebagaimana orang Yahudi yang selalu berpikiran usang, berpikiran lama, bahwa keselamatan hanya milik mereka saja. Itu adalah nyanyian lama yang sudah usang. Karena itu Tuhan menuntut lewat minggu kantate ini, kita semua merubah paradigma berpikir kita tentang keselamatan, bahkan tentang banyak hal dalam hidup ini sebagai orang percaya. Bukan hanya satu hal saja, Tuhan menginginkan kita menjadi mempunyai pikiran yang baru. Saya terjemahkan dalam minggu kantate ini, bukan hanya nyanyian yang seperti dinyanyikan oleh Bapak Ibu yang kita kasihi tadi, saudara kita, tetapi nyanyian yang dimaksud di sini adalah juga bagaimana hidup kita setiap hari menjadi nyanyian baru, menjadi sesuatu yang diperbaharui terus-menerus oleh firman Tuhan. Jadi bicara ya, ngomong-ngomong soal menyanyikan pujian bagi Tuhan, apalagi nyanyian baru, saya katakan kalau kita sedang membuka nyanyian baru ya, bagaimana saudara? Menurut saudara nyanyian yang sama sekali baru bagi kita gampang atau susah? Pasti susah ya saudara ya, pasti susah. Orang notnya kita nggak tahu, bingung kita. Kita harus belajar dulu nyanyian baru ya, baru bisa dinyanyikan dengan benar. Demikian juga orang yang ingin hidup baru, sangat susah saudara, susah sekali. Dan itu butuh belajar, butuh melatih diri untuk menjadi hidup baru. Oleh karena itu, sehingga orang sering mencari zona aman saja, di mana dia sudah komfort, sudah nyaman di situ. Seperti nyanyian-nyanyian juga saudara. Kalau puluhan ama biasanya nyanyikan nyanyian baru, aduh susah banget ini katanya kan. Buat hari Minggu ini belum bisa ini masih baru nih. Udah nyanyi lama aja yang udah biasa, yang sudah biasa ya, yang sudah hafal. Tapi lucunya saudara, kalau saya perhatikan juga bukan hanya di jemaat saya, mungkin di jemaat lain juga ada seperti itu. Nyanyiannya sudah nyanyian yang begitu luar biasa, gembira, pujian bagi Tuhan, tapi ekspresinya nggak ada, masih juga cemberut. Padahal pujinya di dada, nggak pujinya di bata, nggak ada ekspresinya. Dari situ kita tahu bahwa apakah orang-orang yang bernyanyi ini sungguh-sungguh memuji Tuhan atau bagaimana? Sudah nyanyian gembira mengatakan betapa luar biasanya Tuhan, tapi sedikit pun tidak ada senyum di bibir orang yang menyanyikan, mengatakan betapa Tuhan itu luar biasa, betapa Tuhan itu hebat, betapa Tuhan memelihara hidup saya. Masa sudah nyanyian gembira, tapi ekspresi kesedihan, ekspresi yang memancarkan keputusasaan saudara. Apakah saudara pernah memperhatikannya? Ini juga menjadi bagian dari iman kita sebenarnya. Kalau orang percaya menyanyikan nyanyian yang memuji Tuhan dan iramanya sudah begitu mantap, sudah sebuah kegembiraan, tapi orang malah sering saya lihat bernyanyi nggak ada kegembiraan, malah ekspresi kesedihan saudara. Saya pikir ini juga berkaitan erat dengan iman orang percaya itu sendiri. Sering sekali orang di dalam hidupnya bercerita bahwa betapa luar biasanya Tuhan, markantali gitu. Neng Marema, dia bernyanyi memuji Tuhan. Dia berkata, di bibirnya berkata bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik, mengasihi semua orang. Tetapi di dalam kenyataan, di dalam hatinya dan praktika hidupnya, dia tidak pernah menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh bersukacita karena Tuhan. Tetapi di minggu kantate ini saudara, kita diajak oleh firman Tuhan ini, mari saudara. Saya tidak tahu apa pergumulan kita masing-masing. Saya masuk dari minggu nama minggu ini dulu ya. Seberapa berat pun, seberapa besar pun sekarang beban yang saudara pikul, seberapa berat tekanan hidup yang saudara rasakan, di dalam minggu kantate ini firman Tuhan mengajak kita, mari pujilah Tuhan, bersukacitalah dalam hidup ini. Mari buka lembaran baru hidupmu. Jangan lagi lembaran lama yang usang itu yang terus kita buka dan kita hidupi. Terus saja hidup yang lama, lagu lama. Kalau saya terjemahkan dalam hidup ini, lagu lama buat kita itu apa sih sebenarnya? Lagu lama yaitulah hidup yang masih lama, yang masih betul-betul lama.
yang sudah usang. Apa itu, Amang Pendeta? Yaitu hidup yang terus khawatir, terus hidup yang tidak punya semangat, hidup yang tidak mempunyai pengharapan masa depan, saudara. Tidak bisa melihat masa depan yang baik di sana. Bersama Tuhan kita bisa melewati semua kesulitan dan meraih masa depan yang baik. Amin. Di sini hidup orang percaya. Jangan percuma kita makan tate minggu ini. Makan tate, menyanyikan lagu. Segala pikiran-pikiran usang, yaitu apa? Saya katakan tadi, putus asa, tidak punya harapan, tidak ada pandangan ke depan jauh akan mencapai harapan-harapan indah. Tidak ada lagi kehidupan yang lebih baik. Rumah tangga berantakan, itu saja yang terus menggerogoti pikiran, jiwa dan iman kita. Tidak pernah melihat bahwa di balik setiap peristiwa ada hikmat Tuhan atau berkat Tuhan yang menunggu di depan. Amin. Itu. Ini lagu lama itu apa? Itu seperti itu. Kalau orang Batak, apa lagu lamanya, saudara? Lagu lamanya orang Batak ialah kosong teal elak late. Orang ini lagu lama. Itu mari tinggalkan itu lagu lama itu. Gak perlu lagi kita. Susah lihat orang senang lihat orang susah lagu lama. Tinggalkan itu. Sekarang yang baru. Bagaimana juga di dalam hidup ini, seperti Petrus yang peduli. Sebenarnya Petrus peduli keselamatan ini jangan hanya milik sekelompok bangsa. Dia kasihan dengan bangsa-bangsa lain. Dia ingin juga membawa bangsa-bangsa lain. Itu karena didorong oleh kasih Tuhan. Demikian juga jemaat Tuhan di tempat ini yang berkantate minggu ini. Mari, saya katakan lewat firman ini juga saya himbau, saudara, bahwa mungkin selama ini kita hidup dalam pikiran yang lama. Yaitu pikiran kita adalah hidup kita ini hanya untuk diri kita sendiri saja, saudara. Bahwa kita hidup hanya untuk mementingkan diri kita. Manarihun mulutnya hanya kita saja, keluarga kita, dan semua kita harapkan orang menjadikan kita menjadi pusat perhatiannya. Kita ingin menjadi pusat perhatian. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan, mari. Justru kita bukan lagi menjadi pusat perhatian, tetapi kita memperhatikan orang-orang lain di sekitar kita. Saudara kita, mari kita berkata, menyanyikan nyanyian baru, menghidupi kehidupan baru, cara yang baru, yaitu cara yang selama dulu tidak peduli kepada orang lain, tetapi dalam minggu ini firman Tuhan mengatakan seperti Petrus yang peduli dengan tuntunan Roh Tuhan, dia pergi melangkah. Saudara-saudara juga dipanggil Tuhan dengan tuntunan Rohnya. Keluarlah dari zona itu, pergilah, keluarlah, pedulilah kepada orang lain. Jangan hidup lama lagi yang hanya mementingkan keluarga diri sendiri. Tidak pernah. 1000 kali khotbah dikotbahkan dari mimbar ini. Mari saudara, perhatikanlah orang-orang saudara, orang-orang susah. Tuhan Yesus berfirman, kasihilah orang-orang susah seperti ini. Masuk kanan, keluar kiri. Tidak ada pernah hidup untuk diri sendiri saja. Yang penting keluarga saya bahagia, senang. Bahagia dari mana? Kebahagiaan orang Kristen adalah ketika dia mampu menjadi berkat bagi orang lain. Disinilah kebahagiaan orang Kristen. Ketika hidupnya bisa menjadi berkat bagi orang lain, membawa orang lain mengenal Tuhan, seperti Petrus dalam kisah ini. Oleh karena itu jangan lagi kita hanya memikirkan diri sendiri, saudara. Mari kita keluar dari kehidupan kita yang lama. Kemudian juga kehidupan kita yang usang, saudara, saya katakan. Ini harus saya hantam, ini juga tradisi Batak, atau bukan tradisi sebenarnya. Kebiasaan dulu orang Batak. Saya katakan demikian. Kalau orang Batak, biasanya katanya ini, saya belum pastikan semua, tapi ada juga yang saya lihat benar. Yang bersaudara kurang akrab orang Batak. Yang saudara, abang adik, namboru, tulang, namboru, apa segala kata adik, semua. Selalu ada saja persoalan, apapun itu. Tetapi sama orang lain bisa bermanis-manis muka, bisa tertawa hahihi. Saya katakan di dalam dari mimbar ini, saya katakan sebagai hamba Tuhan, orang Batak saya katakan. Kamu klasik Gusti. Hanya omong kosong. Sama orang lain bisa kompak. Sama orang lain bisa tertawa, terbahak-bahak, bisa kompak dan sebagainya. Tapi sama saudara sendiri tidak ada kasih sayang. Ini bohong, saya katakan. Hubungan darah juga di dalam orang percaya perlu diperbaiki. Masa mertua sama paruain tak pernah akur, Hela sama mertua tak pernah akur, akang borunya sama anggi boru tak pernah akur. Bagaimana ini?
Sama-sama di Serpong lagi tinggalnya, sama-sama jemaat Serpong lagi. Bagaimana ini? Iya, nggak pernah akur. Ada lagi di jemaat saya sana. Bagaimana ini jadi berkat bagi orang lain? Bagi orang lain. Menikahkan anak, abang kandungnya tak diundang. Saya tanya, saya tahu abangnya Amang itu ada di sini. Kenapa saya nggak lihat ya? Nggak datang ya? Apa bagaimana? Ya begitulah Amang ini. Kalau bersaudara abang adik gini, ya begitu dia yang mulai duluan. Dia kemarin menikahkan anak saya dari pagi. Maka sekarang saya harus dendam katanya. Begini banyak orang Batak ini orang. Udah Kristen Batak lagi begitu pula pahalanya. Bagaimana? Kita nggak usah bicara itulah iman. Saudara seiman itu dan segala macam. Saudara kandungnya yang keluar dari perut ibu yang sama saya tidak bisa akur. Bagaimana hidup menjadi berkat bagi orang lain, saudara-saudara? Ini jangan kita berpura-pura. Tuhan tahu semua hidup kita. Karena itu lewat minggu kantata ini nyanyian baru dihimbau dari kita. Cara hidup yang baru, saudara. Lupakan cara hidup yang lama. Kalau selama ini kau masih menaruh dendam kepada seseorang, apalagi itu saudara kandungmu, orang tua terkasih, nyanyian baru mengajak kita lupakan itu. Buka lembaran baru. Hidup ini harus diperbarui setiap hari. Boro-boro mau bermusuhan dengan orang saudara kita, saudara kandung lagi, dari ikatan darah, pun tulang lambung. Boro-boro kita mau menjalin hubungan dengan orang lain yang tidak pernah kita kenal dari kecil. Tidak ada hubungan darah dengan kita. Boro-boro yang punya ikatan darah datang dari ibu dan orang tua yang sama tidak bisa berbaikan. Bagaimana ini? Omong kosong dari Kristen seperti itu, saya katakan. Mari ini bukan lembaran baru. Hidup ini harus terus diperbarui. Jangan lagi cara-cara yang lama, yang eksklusif, saudara, yang tertutup, tidak ada gunanya. Firman Tuhan juga tidak bisa menyentuh hidup saudara ketika hidup saudara tertutup untuk perubahan. Amin. Kalau hidup saudara tertutup untuk sebuah perubahan, padahal firman Tuhan menuntut setiap hari hidup kita berubah ke arah yang lebih baik. Firman Tuhan mengajak hidup kita ini semakin dekat kepada Tuhan dan semakin berperilaku, bertingkah laku sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara khusus dalam minggu ini mungkin, karena ini minggu kantate nyanyian, berarti ada sukacita di sini. Saya katakan, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ya, jangan khawatir, saudara. Dia katakan jangan khawatir. Apakah kekhawatiran bisa menambah sehasta dalam hidupmu? Tidak, saudara. Yesus berkata bahwa burung di udara juga dipelihara. Lihat bunga bakung, betapa indahnya Tuhan mendandaninya. Hidupmu jauh lebih berharga dari burung, pipit, dan bunga bakung. Oleh karena itu Tuhan peduli kepada saudara. Karena itu bersukacita, raih hidup ini bersama Tuhan. Serahkan hidup pada Tuhan. Kalau selama ini hidup kita bertuhan ini hanya sekedar saja, hanya ya seperti kebanyakan orangnya yang saya kenal di sana, di tempat saya sana, bahasa Bataknya daripada sumber dia juga. Ya begitulah kira-kira. Nanti kalau saya mati nggak ada yang mengurusi saya, orang apa saudara-saudara saya apa kuria katanya begitu, istilahnya begitu ya. Kalau saya nanti mati nggak ada gereja yang menguburkan saya. Hanya itu saja. Ini apa prinsipnya untuk beribadah kepada Tuhan atau bergereja berjemaat. Tidak ada yang lain. Hidupnya tidak pernah bisa diharapkan apapun. Yang paling mengerikan saudara, ada orang yang tidak bersedia menerima pertanyaan di rumahnya. Tidak bersedia. Bagaimana nih orang percaya seperti ini? Bukan setelah kita selidiki, bukan karena Bapak RT melarang, tetapi memang hatinya sekeluarga ini tidak bisa, belum terbuka untuk orang bersekutu di rumahnya. Dianggapnya itu seperti beban. Lewat mana minum mana roti, lewat sendok kebengin mana, lewat mana lapetan mumi mana, lewat musik dalam tuban kita susah mengulur. Ini bukan hidup yang baru ini hidup yang lama ini, nggak benar ini. Masa orang mau berdoa? Kalau kita ingat-ingat ya, kita pertanyaan di rumah kita didoakan nggak sama kelompok berdoa kita? Didoakan kan? Rumah ini Tuhan berkatilah Amang, Inang, dan anak-anak. Didoakan kan? Jadikanlah rumah ini rumah yang berdamai sejahtera. Amin, luar biasa sekali. Sedangkan orang Batak menghabiskan modal banyak umpamanya. Kalau orang Batak pesta, dihabiskan modal 2 juta, ratusan juta.
Apa tujuan dan maksudnya saudara? Meminta doa supaya hula-hula datang berdoa, boru pun ikut berdoa, doa tubuh datang berdoa kan? Untuk mendoakan hidup kita atau apa yang sedang kita laksanakan, apakah pernikahan, apakah menangani, apa segala macam, masukin rumah dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Mengundang orang habiskan modal, berdoa supaya semua orang itu mendoakan kita kepada Tuhan, meminta berkat-berkat Tuhan bagi kita yang sedang mempunyai hajatan ini atau acara ini. Padahal kalau pertanyaan umpamanya bukannya hampir ratusan juta, paling juga 100.000, ya kan? 100.000. Nah, beli kafe teh manis, ya kan? Orang yang masak sendiri kok di rumah. Gas juga udah murah. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Apalagi saudara, termasuk juga nyanyian baru, hidup baru. Kalau selama ini saudara-saudara pelit, ngasih persembahan sama Tuhan, ini bukan tadi mengajak saudara, jangan pelit, baru dong, hidup baru. Berikan apa yang bisa saudara berikan. Kalau di sana dipaksa persepuluhan, di sini kurasa belum dipaksa ya, belum. Kalau di sana, kalau di tempat sana, di gunung sana, nah, kalau di situ nggak diberikan perpuluhan, saudara mencuri katanya. Karena itu hak Tuhan katanya. Saudara itu pencuri. Kalau pihak HKBP masih tahu ini saudara, takut pendetanya mengatakan ini. Olah kemi di matanya betul. Maka pendeta HKBP takut bicara soal uang, ya kan? Ini pun sudah harus dirubah juga ini. Tapi saya sendiri takut juga sih. Ya, nanti saya bilang mata hebat pula saya. Nah, tapi saya harus katakan juga ini. Hidup baru juga tidak pelit saudara. Kalau dulu pelit, hidup yang lama pelit, mari nyanyian baru bagi Tuhan. Mulai hari ini, mari terbuka. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Berikan yang terbaik dari hidup kita. Hidup kita juga. Bersama, kalau selama ini hidup kita ini tidak begitu rajin ke gereja atau lebih banyak waktu kita terbuang ke hal-hal yang negatif, main golf, apalagi mancing, apalagi yang tukang mancing ini, penyakit ini. Jam 5 pagi tukang mancing udah pergi. Mau kemana itu? Begal katanya. Jadi gereja bagaimana? Berbudi maju Yaman katanya. Mau saya. Bagaimana? Ada lagi tempat saya pada dulu. Kemana-mana pergi pada dulu. Semua tempat dijalani. Sampai ke pantai-pantai sana udah dijalani pada dulu. Yang mengerikan saudara cerita pada dulu ini, ya soal hidup baru ini. Nah, orang itu udah dapat, aduh di bawah, ngebut mau pulang ke senang, jungkir balik itu motor, berapa, tahu nggak saudara? Mukanya udah kena aspal, aduh tetap dipegang. Yang pertama ditarik sama kawannya, selamat berduri, bukan baru mulai, selamat udah kita, selamat berduri lagi, selamat mulai, ini sudah berdarah semua. Bagaimana ini? Lebih penting kan dulu urusan nyawa. Ini juga ini. Siapa tahu saudara punya kebiasaan buruk yang lain, katakan, yang lebih menyenangi sesuatu hal daripada melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Ya, lebih mementingkan apalah saudara sendiri. Tahu saya nggak tahu itu apa itu. Ya, mari kita lihat diri kita masing-masing lah. Tinggalkan itu. Sekarang itu baru. Datang kepada Tuhan, serahkan itu kepada Tuhan. Sebab keselamatan ada di dalam Tuhan itu sendiri. Jangan kita jauhkan hidup kita dari persekutuan. Jangan kita jauhkan hidup kita dari doa-doa kita setiap hari dalam hidup ini. Kalau selama ini hidup kita kurang berserah diri pada Tuhan, kurang berserah diri pada Tuhan, dalam minggu kantate ini kita diajak, mari nyanyian baru bagi Tuhan adalah mari serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Jangan tanggung-tanggung saudara. Seboleh luluh tidak kata seboleh nenek di dia lagu. Ini juga tidak jelas. Tuhan ingin hidup kita seutuhnya menjadi miliknya dan berkuasa di dalam hidup kita. Persoalannya saudara, kita tidak berikan kuasa itu bekerja dalam diri kita. Demikian juga kalau kita percaya bahwa Roh Kudus bekerja seperti dalam firman ini, membimbing orang untuk datang kepada Tuhan dan mengenal jalan-jalan keselamatan yang dari Tuhan. Saudara, saya katakan, bagaimanakah cara Roh Kudus bekerja saudara? Saya tafsirkan saya sendiri setelah baca-baca firman ini dan saya berkumuli tafsiran dan lain sebagainya, bagaimana Roh Kudus bekerja. Saudara, saya katakan kesimpulannya adalah bahwa Roh Kudus memang berkuasa dan bekerja, siap bekerja sesuai perintah Tuhan. Tapi persoalannya saudara,
Seberapa besarkah hidup saudara membuka ruang untuk Roh Kudus itu bekerja dalam hidup saudara? Oleh karena itu, jika saudara tidak membuka hidup saudara untuk Roh Kudus bekerja, jangan harapkan Roh Kudus akan menuntun saudara. Tetapi kalau saudara sudah berikan hidup saudara kepada Tuhan, biarkan Tuhan bekerja. Serahkan seutuhnya. Jadilah kehendak Tuhan dalam hidup saya. Roh Kudus akan bekerja, membuka jalan bagi kita. Apapun yang kita pergumulkan, Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan memberikan jalan ketika jalan tidak terbuka. Oleh karena itu saya katakan, saya kuatkan saudara pada minggu kantate ini, saya katakan demikian. Biar juga 1001 jalan tertutup di hadapan saudara, jika Roh Kudus sudah membuka jalan, tak satu orang pun bisa menghalangi hidup saudara. Amin. Karena Roh Kudus akan bekerja untuk saudara. Demikian juga Injil dalam kisah Petrus ini. Teman-teman yang lain menghalangi dia untuk bekerja, memanggil orang lain dan selamat, tetapi Roh Kudus telah bekerja. Sebab Petrus telah membuka dirinya dikuasai Roh Kudus. Oleh karena itu dia pun melangkah, dan dia berhasil membawa orang lain yang tidak percaya kepada Yesus menjadi percaya, saudara. Demikian juga dalam hidup sehari-hari saudara, bagaimana Roh Kudus ini terus bekerja. Yang selanjutnya, kalau kita kaitkan dengan epistel minggu ini, seperti dalam psalm tadi atau mazmur ya, semua kita diajak oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Orang muda, orang tua, teruna-teruna, anak darah, semuanya memuliakan Tuhan. Saya katakan, memuliakan Tuhan itu saudara bukan hanya di bibir saja. Kalau kita nyanyikan sebuah lagu, kita nyanyikan pujian bagi Tuhan, apakah memang sudah layak? Cukup hanya untayan kata-kata dan untayan nada-nada saja saudara memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Saya katakan, dalam mazmur tadi dikatakan gunung es. Apakah gunung es bisa bernyanyi saudara seperti kita punya suara? Tidak. Tetapi dia juga memuliakan Tuhan dengan wujudnya sebagai es. Karena es ternyata juga berfungsi untuk menstabilkan panas dunia ini. Air di udara sana juga berfungsi juga. Semuanya berfungsi. Apakah hidup saudara berfungsi untuk Tuhan dan untuk orang di sekitar saudara-saudara? Ini yang menjadi nyanyian pujian bagi orang percaya. Seberapa besarkah hidup saudara bermakna dalam hidup ini, sehingga saudara seperti untayan nada-nada yang indah. Ketika orang lain bersentuhan dengan saudara, hidup saudara seperti nyanyian yang baru, nada indah yang begitu membuat orang lain terpesona dan menuntut orang lain semakin yakin dan percaya kepada Tuhan. Amin. Ini hidup yang sesungguhnya. Ketika orang bersentuhan dengan saudara, hidup bersama saudara, berkomunikasi, berinteraksi dengan saudara, hidup bersama-sama saudara, dimanapun saudara berada. Hidup Anda begitu indah bagi orang lain. Hidup Anda seperti nyanyian yang baru, yang belum pernah didengar, tapi indah. Karena dunia ini memang selalu menawarkan yang lain, tetapi umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan di dunia ini harus terus menjadi nyanyian baru, membawa perubahan-perubahan yang lebih baik. Jangan justru sebaliknya saudara. Orang percaya saat ini banyak, saya katakan, orang Kristen kalau didata setiap minggu yang mengunjungi rumah ibadah jutaan orang saudara. Rumah ibadah sepi. Kadang-kadang kalau saya di daerah sana, Tangerang sana saja saya berjalan, kalau saya pulang pada minggu pagi, berdesak-desakan saudara. Bahkan ada yang tidak kebagian tempat duduk saudara. Tapi pertanyaannya, seberapa besarkah umat Kristen yang rajin beribadah ini melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, sebagaimana yang Tuhan tuntut untuk setiap orang percaya? Saya pernah berpikir dalam hati saya bahwa ketika orang Kristen 30% saja orang Kristen hidup sesuai dengan imannya, saya percaya dunia ini akan berubah seperti sorga. Dunia ini akan berubah seperti sorga. 30% saja penduduk dunia umat Kristen melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Tidak ada lagi permusuhan saudara. Jangan memberikan suara dan berbeda kita. Orang nalani mana ngahabe. Tidak ada lagi pergumulan di parhalalu. Tidak ada lagi pergumulan di panitia pembangunan alat perbedaan B. Tidak ada persoalan lagi di rumah tangga.
Karena kasih Tuhan telah menaungi hidup mereka. Yang kasih ada pengampunan, kata Tuhan Yesus. Berapa kali kita harus mengampuni saudara? 70 kali 7. Sampai mati saudara. Tidak ada batasnya kita mengampuni. Apakah saudara selama ini tidak mampu mengampuni orang lain? Mari, ini hidup yang baru, buka di saudara, memberikan pengampunan bagi orang lain. Ini, jadi firman Tuhan tidak hanya sebatas nyanyikan nyanyian baru saudara, bernyanyi, memuji Tuhan, mainkan organ dan lain sebagainya, pasang tagadi, lalu kita mengurut, bernyanyi. Tetapi hidup yang sesungguhnya itulah nyanyian. Hidup yang benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Ini hidup yang baru, nyanyian yang baru yang diharapkan Tuhan. Bagaimana hidup ini terus kita perbaharui, kita olah terus. Kemarin kita nilai 6 iman kita. Tahun ini, tahun 2012 nilai kita hanya 6, dapat 6 sebagai orang Kristen. Tahun 2007 kita harus naik kelas saudara, naik peringkat. Jangan lagi terus nilai 6. Bahkan ada yang merosot menjadi nilai 5 saudara, bahkan nilai 4. Tidak maju-maju. Bagaimana mau naik kelas saudara? Kalau nilai kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan hanya nilai merah, tidak layak untuk lulus. Jadi firman Tuhan bekerja. Minggu kantate ini mengajak kita, mari saudara, saya katakan, apalagi yang kita cari di dunia ini? Kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa dunia ini terbatas adanya. Tidak akan di sini kita selamanya menikmati. Walaupun saudara sekarang diberi untuk menikmati, diberi kesempatan menikmati dunia ini dengan berkat-berkat yang saudara terima dari Tuhan, apapun itu, jabatan saudara, pangkat saudara, apapun itu, saya katakan lewat firman Tuhan ini, lupakan itu. Kita sama di hadapan Tuhan, dan kita akan kembali tanpa embel-embel kepada Tuhan, bahkan tanpa harta dunia. Karena itu, mari berbaharui hidup setiap hari kepada Tuhan, supaya kita semakin layak, hidup dibaharui terus semakin layak bagi Tuhan, semakin layak. Dan pada akhirnya, ketika kita harus meninggalkan dunia yang fana ini dengan segala kemegahannya, kita layak menghadap Tuhan. Kita layak datang ke rumah Bapa di surga, dan kita disambut di sana dengan sukacita karena kita menang dalam segala perjuangan hidup kita. Inilah fungsi orang percaya dan tujuan hidup orang percaya. Jadi jangan kita berkutat dalam kehidupan lama saja. Orientasi hidup orang percaya sekarang menurut kacamata saya pribadi, kalau saya dikatakan terlalu tajam melihat ini semua, saya katakan orang Kristen, banyak orang kaya, banyak orang sukses, banyak orang hebat. Tetapi di manakah mereka semua saat ini? Ketika dunia ini memanggil, banyak orang yang berteriak minta tolong untuk mengulurkan tangan saudara membantu mereka. Ini firman Tuhan Yesus. Harus kita memilih bersama. Jadi gak ada gunanya gereja Serpong ini, saya katakan kita bangun sampai lantai 5 atau sampai berapa lantai pun dan megah sebagai apapun seperti gereja-gereja di Jakarta sekarang. Yang kita lihat di sana, saya katakan saya bukan menghakimi, tapi apa yang saya katakan bahwa di sana hidup. Saya tidak mengerti lagi. Orang datang ke gereja dengan segala aksesorisnya. Saya katakan seorang ibu kaya raya bisa datang ke gereja dengan nilai sampai 40-50 juta sekali berjalan. Apa sebenarnya yang dia cari di gereja? Menunjukkan kemewahan atau menerima berkat Tuhan dan merenungkan hidupnya di hadapan Tuhan lewat persekutuan orang percaya. Oleh karena itu saya katakan lewat khotbah ini juga ya, marilah hidup ini kita perbaiki setiap hari. Setelah hidup kita ini terus kita perbaiki, seperti yang sudah ungkapkan tadi saya ungkapkan, percaya hidup ini akan berakhir. Kita tahu itu, dan kita tidak akan membawa apa-apa, pangkat jabatan apapun. Oleh karena itu dalam nyanyian baru ini saya ajak saudara, apakah saudara-saudara yang berhasil dalam bisnis, apakah saudara-saudara yang berhasil dalam karir, apakah saudara-saudara pengusaha, atau saudara hanya seorang tukang sapu jalanan, siapapun saudara, mari. Minggu kantate ini Tuhan mengajak kita semua, mari semua potensi-potensi kita, kelebihan-kelebihan kita, keunggulan-keunggulan kita, bahkan kelemahan kita sekalipun, mari bawa kepada Tuhan. Jadikan itu menjadi sebuah nyanyian pujian yang indah bagi Tuhan, nyanyian baru yang terus berkumandang lewat hidup kita yang nyata setiap hari. Kita membawa pembaharuan hidup bagi keluarga kita, bagi persekutuan di mana kita terdaftar sebagai anggota gereja, di masyarakat di mana kita tinggal,
di kantor di mana Tuhan memberikan lapangan pekerjaan bagi kita, atau di tempat beribadah di mana pun. Mari saudara, kita diajak Tuhan mengubah hidup kita ini semakin indah, semakin layak bagi Tuhan. Minggu Kantate ini menjadi minggu perenungan bersama kita. Mari Tuhan memberkati kita dan menguatkan kita. Roh Kudus juga membimbing kita untuk memuji Tuhan. Karena itu serahkanlah hidup pada Roh Kudus sehingga kita layak. Sebelum saya tutup khotbah ini, ada titipan. Di sini tadi di dalam warta jemaat dikatakan bahwa pesta pembangunan HKBP Cisauk diadakan di Gedung Arhanud, diralat ternyata diadakan di Gedung Kapleri, saudara. Kemudian juga dari saya, ini dari titipan ya, ini dari saya tambahannya sedikit di luar khotbah ini. Gereja kita sekarang sedang bergumul di Keroncong untuk, yaitu tadi bisa membeli rumah kecil itu untuk tempat ibadah. Sudah kita cicil, sudah kita berikan 80 juta, kita peras semua umat Tuhan di sana yang 80 kakak, ya 80 juta, 1 juta 1 kakak. Saya paksa pertambangan semua Subrako sudah saya paksa itu harus bisa membeli rumah untuk tempat ibadah. Padahal rumah ini berharga 270 juta, saudara. Harga hanya pembelian saja, belum lagi renovasi. Kalau hati saudara terbuka, kami sangat dengan tangan terbuka menerima bantuan saudara. Bisa lewat rekening, bisa juga langsung kepada saya. Percayalah, saya tidak akan berbohong. Saya serahkan itu, karena sekarang ini banyak pendeta yang sudah diragukan ya, kredibilitasnya. Ya, percayalah, saya akan sampaikan kepada panitia. Atau boleh saudara datang meninjau kami di sana, melihat bagaimana di sana umat Tuhan dengan segala pergumulannya. Datanglah. Saya pikir hari ini aku melihat waktu kita dan dison ya rojo membuat kamu pembunuhan anak yang paling Amerika itu saat ini. Soal upah persaudaraan malam tipis di persaudaraan Kristen malam tipis. Ay, berapa saya tanya pendeta tidak pendeta begini? Ay, habis uang berbentuk. Padahal mereka membangun apa yang sudah megah, pengen dimegahkan lagi. Kami tak ada rumah ibadah. Aduh, bagaimana ini? Tinggal sekali di saudara Siman sekarang ini. Dan mereka sama-sama HKBP lagi, tak bisa juga dimintai tolong. Kami selama ini hidup seperti orang, seperti tadi yang Nahapulo kata orang Batak, seperti tidak ada saudara. Gak ada yang melihat, gak ada yang datang menolong, gak ada yang peduli. Kadang-kadang saya pikir, apakah kehidupan Kristen ini sudah seperti ini? Padahal dulu saya ingat saya masih anak di kampung halaman saya, pesta pembangunan, kalau datang berkunjung. Makanya dulu saya sedang jadi Nabu 10 karena selalu berkunjung. Ada yang datang dan kita pergi. Begitu indah sekali dari Nabu 10. Sekarang kalau di kota besar ini saya pikir, entah mengapa ya? Apa memang siapa lu siapa gue kali ya? Yang seperti kata orang Betawi ya. Ya serpong, ya keroncong mau lampu sih lampu sih. Belum disebutnya sih. Tadi saya baca juga ada di sini gereja-gereja yang mohon doa dipergunakan ya, keroncong nggak masuk. Padahal saya marah-marah juga sama sekretaris di Serpong ini. Aduh, jadi Pak, tak masuk uang di dalam gua. Jadi kali Pak. Tapi mohonlah untuk minggu dunia akan datang ya, kalau ada dalam doa ya. Sekedar doa saja. Ya, kalaupun dikirimkan bantuannya kami terbuka sekali ya, saudara. Begitulah keadaannya. Anak udah mau kelas 6 ini bukan mau curhat, tapi curhat sedikit saja apa ya. Udah mau kelas 6. Waduh, bagaimana ini? Udah bingung, udah mau SMP, pusing kepala, mau pindah-pindah. Takut sekarang, karena ternyata orang pindah-pindah ke DP, pacek semua. Pendeta yang mau pindah ya, bahkan ada yang ribut-ribut. Tapi beruntung sekali ya, ada pendeta yang nggak diperbolehkan jemaatnya pindah ya. Bagus sekali dia kali jadi pendeta yang di tempat itu ya. Tapi saya selalu sama Mang DTH. Begitu SK datang, dia pun berangkat. Padahal dia sangat mencintai Serpong ini sebenarnya. Dia pengen lama-lama di sini ya. Nah, ya walau pertanyaan sedikit, tapi lebih banyak nyamannya kata dia sama saya. Bagus di situ kata dia, enak katanya. Karena apa? Jemaatnya baik-baik sekali katanya. Sangat baik. Tidak ada lagi jemaat yang terbaik dari Serpong katanya. Saya sampai hebat. Sampai pikiran saya teracuni. Ya, suatu saat saya harus jadi pendeta Resort Serpong. Waduh, Serpong. Luar biasa sekali seperti ini. Sampai pendetanya pun
sangat memuji-muji ya. Kalau di tempat lain pendeta brewok tidak diterima, di sini bisa diterima. Saya brewok sedikit aja kemarin waktu dibilang gue di sini langsung saya terburu. Nanti saya dibilang pendeta terburu saya seperti walaupun miskin harus penampilan harus kayaknya kan. Dan miskin harus penampilan itu yang terbaik karena bukan hanya untuk kalian untuk saya tampil, hanya untuk Tuhan juga. Karena itu saya harus tampil ya tidak bisa sempurna lah sekedar lah istilahnya ya kan. Nah, baiklah kembali kepada firman Tuhan, mari kita renungkan bersama. Tapi bantuannya jangan lupa juga ya. Kami sangat mengharapkan kalau terbuka Tuhan memberkati, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi atas kesempatan yang indah ini. Di pagi hari Minggu Kantat ini Tuhan, kami telah bersatu hati memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Lewat segala lagu pujian kami, doa-doa kami, dan permohonan ampun dosa kami. Tuhan, firman-Mu telah hamba-Mu kabur di tempat ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, berkatilah firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar setiap hati orang percaya di tempat ini yang menerima firman-Mu akan mengubah hidupnya semakin indah, semakin layak, seperti nyanyian baru yang indah di hadapan Tuhan dan bagi setiap orang yang mengenal kami. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk semua orang percaya di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu Tuhan apa dan bagaimana hidup mereka masing-masing. Seandainya di antara mereka Tuhan ada yang bergumul, yang luar biasa, ada yang menderita, ada hidup yang tertekan dan terdesak, Tuhan saat ini hamba-Mu berdoa tundukkan kepala. Tolong Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, Engkau keluarkan mereka dari setiap persoalan hidupnya. Engkau angkat mereka Tuhan dari segala pergumulan hidup yang menekan mereka Tuhan. Agar lewat kuasa-Mu mereka melihat betapa tangan-Mu yang ajaib dapat menolong dan mampu mengeluarkan mereka dari segala persoalan hidup. Karena itu Tuhan, mereka akan memuji-muji Engkau dengan ucapan syukur yang luar biasa. Karena mereka melihat betapa Engkau Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang mampu melakukan di luar pikiran mereka untuk mengeluarkan mereka dari segala persoalan hidup. Tuhan, hamba-Mu berdoa juga Tuhan untuk seluruh umat-Mu di tempat ini secara khusus pembangunan gereja. Biarlah Kau mampukan Tuhan seluruh panitia dan seluruh umat-Mu di tempat ini untuk dapat membangun yang terbaik bagi umat Tuhan. Bapa Surgawi, kalaupun kami nanti pulang dari tempat ini, biarlah kami membawa berkat-Mu dan membawa damai sejahtera-Mu. Doa kami Tuhan di dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur pada-Mu. Amin.